Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu pada hari ini dalam hidup kami. Sebelum kami beristirahat di malam ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026 Selasa 11 Agustus 2026 dari Injil Markus pasalnya yang ke-8 dimulai dari ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-38 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Menyangkal diri dan memikul salib. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, banyak orang senang mengikut Yesus karena berkatnya, karena mukjizatnya atau kenyamanan yang ditawarkan Tuhan. Namun dalam nats kita pada malam hari ini, Yesus justru memberikan sebuah syarat yang terdengar sangat berat bagi telinga manusia zaman sekarang. Mengikut Yesus ternyata bukan tentang bagaimana memuaskan keinginan kita, melainkan tentang kesiapan untuk mengubah arah hidup secara total. Yesus memanggil kita bukan untuk kenyamanan egois, melainkan untuk sebuah komitmen yang radikal dalam mengikut Yesus. Yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri bukan berarti kita menyiksa diri atau mengabaikan kebutuhan dasar kita. Menyangkal diri adalah tindakan sukarela untuk berkata tidak pada keinginan daging, ego, dan ambisi pribadi yang bertentangan dengan kehendak Allah, lalu berkata iya pada rencana Allah. Ini adalah pergeseran takhta hidup dari yang tadinya aku yang utama menjadi Kristus yang utama. Dan yang kedua, memikul salib. Bagi orang-orang di zaman Yesus, memikul salib adalah lambang hukuman mati, penolakan, dan rasa malu. Memikul salib bagi kita hari ini berarti kesediaan untuk menanggung risiko penderitaan atau ketidaknyamanan demi mempertahankan iman kita kepada Kristus. Salib bukanlah beban hidup biasa seperti penyakit atau masalah ekonomi, melainkan konsekuensi yang harus kita tanggung secara sadar. Karena itu kita memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita menyangkal diri dan memikul salib, barulah kita bisa mengikut Yesus dengan benar. Kita berjalan di belakangnya, mengikuti jejaknya, dan taat kemanapun Dia memimpin hidup kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus memang menuntut harga yang mahal, yaitu seluruh kehidupan kita. Namun ingatlah bahwa setelah salib selalu ada mahkota. Setelah kematian ego, ada kehidupan sejati yang penuh kelimpahan di dalam Kristus. Menyangkal diri dan memikul salib mungkin terasa berat jika kita mengandalkan kuat dan hebat kita. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena itu mari kita meminta kekuatan daripada Tuhan melalui Roh Kudus setiap hari agar kita dimampukan untuk tetap setia di dalam mengikut Dia sekalipun banyak tantangan dan godaan, nikmat dan manisnya dosa yang ada di sekitar dan sekeliling kita. Bukan hanya saat hidup kita terasa mudah, tetapi
juga saat salib itu terasa berat. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Mengikut Engkau, menyerahkan hidup secara total di dalam diri kami. Ajari kami untuk dapat melakukannya, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.